Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Tawakal, jurusan PJJ Manajemen MJ103. Untuk mata kuliah Ekonomi Mikro, dosen Pak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Izinkan saya untuk mempresentasikan dari kebijakan mikro yang pernah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah dari era reformasi hingga era pemerintahan. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Tujuan dari ekonomi mikro adalah untuk memahami perilaku konsumen dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi, serta menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan tujuan dari ekonomi makro adalah untuk memahami dan menganalisis perubahan ekonomi secara keseluruhan, seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan perubahan pengangguran. Era sebelum reformasi Soekarno 1945 sampai 1967. Indonesia mengalami tiga fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca kemerdekaan, kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno, PDB per kapita Indonesia sebesar 5.523.863 rupiah. Pada 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Setahun berikutnya masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,74%. Lalu pada 1963, pertumbuhannya minus 2,24%. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi akibat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Defisit minus 1,565,6 miliar. Inflasi melambung atau hiperflasi sampai 600% hingga 1965. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada 1964, yaitu sebesar 3,53%. Setahun kemudian, 1965, angka itu masih positif meski turun menjadi 1,08%. Terakhir, di era Presiden Soekarno, 1966, ekonomi Indonesia tumbuh 2,79%. Soeharto 1967 sampai 1998. Masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada 1967, ia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Tahun berikutnya, Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92% pada 1970. Ekonom Lana Sulistianingsih menyebut iklim Indonesia pada saat itu lebih terarah dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya, hingga sekitar tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6-7%. Pelaku ekonomi tak menyebar seperti ini dengan 70% perekonomian dikuasai pemerintah.
Begitu dunia mengalami gejolak pada 1998, struktur ekonomi Indonesia yang keropos itu tak bisa menopang perekonomian sosial. Ketika krisis, pemerintah kehilangan pijakan, bubarlah perekonomian Indonesia karena sangat bergantung pada pemerintah. Posisi Bank Indonesia pada era Soeharto juga tak independen. BI hanya alat penutup defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa membendung gejolak moneter, maka terjadi krisis dan inflasi tinggi hingga 80%. Pada 1998, negara bilateral pun menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak terhindarkan, pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13%. Era reformasi PJ Habibie 1998 sampai 1999. Pemerintah Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus pencapaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi. Dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada 1998 menjadi 0,79% pada 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dalam membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya 16.650 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Juni 1998 menjadi 7.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian pada 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78% di akhir pemerintahan Megawati. Pada 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada 2001, 18,2% pada 2002, 17,4% pada 2003, dan 16,7% 2004. Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Saat itu perekonomian Indonesia mulai terarah kembali meski tak ada lagi repelita seperti di era Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi. Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu pada 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6% meski turun tipis ke angka 6,01. Saat itu impor Indonesia terbilang tinggi, namun angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan imbang. Pada 2009 di akhir periode pertama, sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%.
Perlambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga ke negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. Saat Bank Sentral Amerika Serikat menarik dana dari publik, tidak injeksi lagi, harga komoditas melambat lagi, ekspor tinggi tapi impornya lebih tinggi. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga terbaik dunia. Lalu pada 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan pencapaian 6,22%. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%. Berlanjut, pertumbuhannya di atas 6% pada 2012, yaitu di level 6,23%. Namun perlambatan kembali terjadi setelah itu dengan capaian 5,56% pada 2013 dan 5,01% pada 2014. Joko Widodo 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%, defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita yang cenderung turun. Di era Jokowi, kata Lana, arah perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. Dalam kondisi itu, tak diketahui sejauh mana RPJMN terrealisasi. Ini tidak seperti Repelita yang lebih fokus dan pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga. Pada 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak, tumbuh 5,03%, dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,17%. Berdasarkan asumsi makro pada APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2018 secara keseluruhan mencapai 5,4%, namun pertumbuhan ekonomi di kuartal 2018 ternyata tak cukup menggembirakan, hanya 0,6%. Sementara pada kuartal 2 2018, ekonomi tumbuh 5,27% dibanding periode yang sama tahun lalu. Hanya ada sedikit perbaikan dibanding kuartal sebelumnya. Pada 5 November 2018, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2018 sebesar 5,17%, malah melambat lagi dibandingkan kuartal sebelumnya. Untuk kuartal 4 2018, pertumbuhan ekonomi diprediksi meleset dari asumsi APBN. Bank Indonesia misalnya memprediksi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan pada 2018 akan berada di batas bawah 5%. Namun fakta mendekati ekonomi Indonesia pada 2018 tumbuh 5,17%. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di era Jokowi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan porsi 5,08%. Kebijakan kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2009. Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat secara khusus. Pada masa pemerintahan SBY JK sudah dilakukan 3 kali kebijakan menaikkan harga BBM secara awal periode pemerintahannya pada 2004 sampai 2009. Kebijakan kenaikan harga BBM melalui pengurangan subsidi pada pemerintahan SBY JK periode 2004 sampai 2009 yaitu mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan bakar minyak. Dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM dari
sisi mikroekonomi. Dampak langsung penurunan subsidi BBM seperti kenaikan tarif angkutan menyebabkan turunnya pendapatan real masyarakat. Selain itu, kenaikan tarif juga memicu peningkatan biaya produksi seperti lain yang menjadi konsumennya. Melalui pengurangan subsidi BBM pada pemerintahan SBY, memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Terima kasih. Baik, selamat siang. Ini presentasi dari saya.